Bab 527. Ketika sedang merenung, terdengar suara familiar dari luar. Ini di mana? Kenapa membawaku kemari? Bibi Juni. Jangan takut. Kedepannya ini adalah rumahmu. Lily menenangkan sambil tersenyum. Rumahku. Villa sebesar ini tampak seperti sebuah kastil. Bagaimana mungkin ini rumahku? Bibi Juni gelisah. Dokter Lily, apa kamu salah? Cepat antarkan aku kembali ke rumah sakit. Ketika mendengar suara ini, Tracy lekas meletakkan ponsel dan berlari keluar. Ternyata Bibi Juni memang sedang berdiri di aula besar. Ia melihat sekeliling dengan bingung. Lily menenangkan dari samping. Bibi Juni, jangan panik. Nona Tracy juga tinggal di sini. Aku akan membawamu bertemu dengannya. Nona Tracy, Bibi Juni masih bengong. Bibi Juni. Tracy berlari dengan cepat turun ke bawah. Nona. Bibi Juni lekas menghampirinya ketika melihat Tracy turun. Akhirnya, bertemu denganmu. Nona benar-benar membuatku takut. Beberapa hari ini, Nona kemana? Kenapa ponselmu mati? Anak-anak juga tidak menemukanmu. Aku kira terjadi sesuatu denganmu. Suara Bibi Juni menjadi serak ketika berbicara. Beberapa hari ini, ia sulit makan dan tidur di rumah sakit. Ia mencemaskan keselamatan Tracy dan anak-anak. Kalau bukan karena Lily yang menenangkannya, mungkin ia sudah kabur dari sana sejak awal mencarinya. Maafkan aku Bibi Juni. Tracy sangat bersalah. Beberapa hari ini, memang terjadi sesuatu denganku. Aku tidak bisa menghubungi siapapun. Kemarin baru kembali. Apa yang terjadi? Apa terluka? Bibi Juni menarik Tracy, memeriksanya dari atas sampai bawah. Hanya luka kecil. Bukan masalah besar. Tracy takut ia menyadari luka di punggungnya. Ia lekas menariknya duduk di sofa. Jangan mencemaskanku. Masalahnya sudah selesai. Baguslah. Bibi Juni menghela nafas, lalu mengamati sekeliling dengan gelisah. Ia berbisik kepada Tracy. Nona, kita pulang yuk. Anak-anak sudah mau pulang sekolah. Jika tidak ada orang yang menjemput mereka, mereka akan ketakutan. Jangan cemas. Ada orang yang menjemput mereka. Tracy menenangkan Bibi Juni. Ia menoleh bertanya pada Lily. Dokter Lily, apa yang terjadi? Bukankah Bibi Juni sedang rawat inap? Kenapa membawanya kemari? Tuan Daniel yang mengaturnya. Ucap Lily tersenyum. Tuan Daniel khawatir kamu kesepian di rumah. Jadi memintaku menjemput Bibi Juni. Sembarangan. Tracy mengernyitkan kening. Penyakit Bibi Juni harus diobati. Bagaimana bisa ia keluar dari rumah sakit hanya demi menemaniku? Kamu tidak perlu mencemaskan hal ini. Tuan Daniel sudah mengaturnya. Lily menunjuk ke arah luar dan menjelaskan sambil tersenyum. Di belakang villa ini ada sebuah gedung kecil. Gedung itu selalu kosong, tidak digunakan. Tuan Daniel memintaku menjadikan gedung itu sebagai ruang perawatan medis. Hari ini, aku telah mengirimkan alat medis kemari. Kedepannya kamu dan Bibi Juni, serta Tuan Muda dapat berobat di rumah langsung. Tidak perlu pergi ke rumah sakit. Hah, Tracy tercengang. Pantas saja hari ini ada begitu banyak mobil medis mengantarkan peralatan medis kemari. Ternyata ia berencana membuat ruang perawatan medis di sini. Daniel diam-diam melakukan banyak hal demi dirinya. Aku bingung mendengarnya. Bibi Juni kebingungan dan memandang Tracy dengan bengong. Nona, apa hubunganmu dengan keluarga Wallens itu? Ceritanya panjang. Tracy menepuk lengan Bibi Juni. Bibi, ke kamarku. Aku akan menjelaskannya kepadamu. Oh, Bibi Juni menganggukkan kepala. Nona Tracy, sup burung walet sudah disiapkan. Aku antarkan ke atas untukmu dan Bibi Juni ya. Di saat ini, Bibi Riana pengurus rumah bertanya dengan sopan. Baik, terima kasih. Tracy menganggukkan kepala dan berterima kasih pada Lily. Dokter Lily, terima kasih. Silahkan lanjutkan pekerjaanmu. Baik. Lily tersenyum kepadanya, lalu berbalik badan melanjutkan pekerjaannya. Tracy menarik Bibi Juni ke kamarnya. Bibi Juni mengernyitkan kening ketika melihat interior kamar itu. Ini kamar pria, kan? Pria Wallens itu. Nona, kamu sudah jadian dengannya. Bab 528. Iya. Tracy menganggukkan kepala dan jujur padanya. Maafkan aku, Bibi Juni. Seharusnya sejak awal aku memberitahumu. Bibi Juni mendesah. Setiap orang punya pilihan masing-masing.
Untuk masalah perasaan ini, sama sekali tidak bisa diganggu orang lain. Nona suka siapa, dan ingin bersama siapa, aku tidak keberatan. Aku hanya berharap, ia baik padamu, baik pada anak-anak juga. Tapi, Bibi Juni membuka mulut. Kata-katanya berhenti. Bibi, apa yang ingin Bibi sampaikan? Tracy tahu ada maksud dalam ucapannya. Nona, aku cemas keluarga Wallens begitu besar. Apa ia dapat menerima anak-anak? Bibi Juni mengernyitkan kening. Apakah mereka sungguh tidak keberatan dengan hal ini? Tidak keberatan. Tracy sangat yakin. Karena anak-anak itu adalah miliknya. Hah, Bibi Juni tercengang. Yang benar, Nona tidak menipuku. Bukankah ayah dari anak-anak adalah seorang gigolo? Orang itu adalah dia. Tracy agak sulit mengutarakannya. Tetapi pada akhirnya menjelaskan insiden itu kepada Bibi Juni. 4 tahun lalu, aku dijebak oleh Alice. Tak disangka ada kesalahan dalam rencana itu. Setelah diceritakan, Tracy menambahkan lagi, sebenarnya dari awal aku sudah tahu identitasnya. Tapi aku merasa emosinya tidak stabil. Tidak cocok menjadi seorang ayah. Aku juga takut kekuasaan Wallens begitu besar. Takut mereka hanya menginginkan anak, dan tidak menginginkanku. Jadi, aku selalu menyembunyikan hal ini. Tidak membiarkannya tahu. Tapi aku tidak menyangka, ketika terjadi sesuatu denganku beberapa hari ini, ia sendiri melakukan tes DNA terhadap Carlos. Setelah mengetahui kebenaran itu, ia melakukan banyak hal demi anak-anak. Aku sangat tersentuh. Baiklah. Ternyata begitu. Ia mendesah panjang. Aku sangat bersyukur. Pantes saja. Kenapa nonaku selalu berhubungan dengan presdir itu? Seolah-olah walau dicampakkan pun tetap tidak akan lepas. Ternyata ini adalah sebuah ikatan yang sudah diatur. Sejujurnya, sebelumnya, aku terlalu banyak berpikir. Tracy tersenyum pilu. Aku bahkan berencana setelah keadaan tubuhmu dan Charles membaik, kita sekeluarga pergi meninggalkan kota Bunaken dan hidup di tempat baru. Tak disangka, malah terjadi begitu banyak hal. Mungkin ini sudah jalannya. Karena sudah saling mengenal, maka jangan banyak berpikir lagi. Bibi Juni menenangkannya. Sebelumnya kesan anak-anak terhadapnya juga tidak bagus. Sekarang bagaimana? Sekarang sangat baik. Sudah banyak perubahan. Tracy gembira ketika memikirkan hal ini. Aku tidak menduga ia bisa sesabar itu pada anak-anak. Agar dapat mendekatkan diri dengan anak-anak, ia mengerahkan banyak usaha. Yang penting ia tulus. Bibi Juni menganggukkan kepala dengan lega. Nona lihat. Dia mempersiapkan ruang medis di rumah dan menjemputku kemari. Bisa terlihat, ia tulus padamu dan anak-anak. Saat di perjalanan, aku mendengar obrolan para perawat. Katanya, alat medis yang digunakan untuk membangun ruang medis itu seharga 200 miliar. Karena butuh alatnya cepat, jadi langsung diambil dari rumah sakit. Lily di sana malah memesan lagi dari luar negeri. Ia sama sekali tidak memberitahuku soal hal ini. Tracy merasa bersalah di dalam hati. Kurasa ia juga menyuruh Ryan mencari Windy, agar Windy menemaniku. Ia begitu tulus. Kalian bersatu adalah hal benar. Bibi Juni tersenyum, lalu bertanya dengan cemas. Tapi, apa keluarganya akan setuju? Biasanya keluarga sebesar ini ada banyak aturan. Tracy juga agak cemas ketika memikirkan tuan besar. Sebelumnya tuan besar tidak menyukainya. Ia belum tentu akan menerima dirinya. Tidak apa-apa. Pelan-pelan saja. Bibi Juni menepuk tangan Tracy dan tersenyum. Aku sudah berbaring di rumah sakit selama 2 bulan. Badanku sudah kaku. Sekarang sudah bisa keluar dari rumah sakit. Kedepannya serahkan masalah dapur padaku. Setiap hari, aku akan masak makanan enak untuk kalian. Setelah berbicara, Bibi Juni menggulung lengan bajunya dan bersiap turun. Bibi baru keluar rumah sakit. Seharusnya istirahat baik-baik. Tracy lekas menariknya. Aduh Nona, kamu harus tahu. Begitu aku istirahat, seluruh tubuhku langsung tidak enak. Aku harus bekerja. Baru semangat. Lagi pula, 3 anak itu menyukai masakanku. Sudah lama aku tidak masak untuk mereka. Tolong kabulkan permintaanku hari ini. Baiklah, jangan lupa like, komen,
and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.